kemudian berpikir secara rasional. Ya, pada pendekatan ini terdapat dua masalah, yaitu pertama, tidak mudah membuat pengetahuan informal, lalu menyatakan dalam formal term dengan notasi-notasi logika. Yang kedua, terdapat perbedaan besar antara dapat memecahkan masalah secara prinsip dan memecahkannya dalam dunia nyata. Ya, sampai saat ini pemikiran manusia di luar rasionalitas, yakni refleks dan intuitif, berhubungan dengan perasaan, belum dapat sepenuhnya ditirukan oleh komputer. Ya, jadi kayak misalnya orang berkelahi, ya misalnya dia diserang dari sisi kanan, itu kan refleks ya. Itu secara sampai saat ini masih belum bisa ditiru. Ya, belum sepenuhnya bisa ditiru oleh komputer. Ya, kedua definisi di atas dirasa kurang tepat untuk saat ini ya, jika menggunakan definisi ini. Ya, banyak produk AI saat ini yang tidak layak disebut sebagai piranti cerdas. Ya, definisi AI yang paling tepat saat ini adalah acting rationality. Ya. Ya, fondasi AI ya, manusia dibekali kecerdasan yang luar biasa. Ya, pada usia 3 tahun dia sudah mampu mengenali berbagai macam benda walaupun hanya terlihat sebagian. Ya, ketika melihat sebagian ekor cicak, maka dia akan dengan mudah mengenali bahwa hewan tersebut adalah cicak yang sedang bersembunyi ya di balik bingkai lukisan. Ya, pada usia dewasa kecerdasannya terus berkembang dengan pesat melalui dari kecerdasannya kognitif ya, emosional dan spiritual. Nah, kalau di luar itu dan namanya kecerdasan emosional itu dan spiritual itu ESQ ya, antar saya yang lama itu. Nah, itu juga sebenarnya kita membangun logika kecerdasan tapi dalam hal spiritual ya, di balik spiritualnya kecerdasan emosional dan spiritualnya yang dibangkitkan. Sampai saat ini belum ada satu mesin pun yang mampu menyamai kecerdasan manusia secara keseluruhan. Ya, selama bertahun-tahun para ilmuwan berusaha mempelajari kecerdasan manusia. Dari pemikiran para ilmuwan tersebut, maka lahirlah AI sebagai cabang ilmu yang berusaha memahami kecerdasan manusia. Dukungan perkembangan teknologi, baik hardware maupun software yang sangat beragam, hingga saat ini AI telah menghasilkan banyak piranti cerdas yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Hingga saat ini pula AI terus dipelajari dan dikembangkan secara meluas maupun mendalam. Ya, istilah AI pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Ya, berikut adalah rangkuman singkat terkait tahapan secara perkembangan AI. Tahun 1941 ya, telah ditemukan alat sebagai komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman. Ya, komputer tersebut memerlukan ruangan yang luas dan ruang ber-AC yang terpisah dan melibatkan konfigurasi ribuan kabel. Penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke AI. Ya, tapi belum sampai ke AI ya, dia baru munculnya jaringan nirkabel ya. Bukan jaringan kabel ya, tahun 1941. Kemudian masa persiapan AI tahun 1943 sampai 1956 ya. Warren McCulloch dan Walter Page berhasil membuat suatu model sel saraf tiruan di tahun 1943 dan Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip teori feedback. Ya, sedangkan John McCarthy, bapaknya AI ya, melakukan penelitian bidang automata ya, jaringan saraf tiruan dan pembelajaran intelijensia dengan membuat program yang mampu berpikir ya. JST itu jaringan saraf tiruan. Ya, kemudian kesuksesan Newell dan Simon dengan program General Problem Solver ya, program ini digunakan menyelesaikan masalah secara manusiawi. Ya, McCarthy mendemokan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Lisp di MIT AI Lab. Kemudian Nathaniel Holkester dari IBM
dan mahasiswanya mengeluarkan program AI yaitu Geometry Theorema Prover yang mampu membuktikan suatu teorema pada tahun 1959. Ya, kemudian program AI yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali. Ya, banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan oleh AI karena terlalu banyaknya masalah yang berkaitan, maka tidak jarang terjadi kegagalan ketika membuat program AI. Ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Contohnya, dua masukan data yang berbeda tidak dapat dilatih untuk mengenali kedua masukan yang berbeda. Kemudian pada tahun 1969 sampai 1979, Ed Feigenbaum membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul, ya, Dendral program yang berfokus pada segi pengetahuan kimia, dan Saul Amaro dalam proyek Computer in Biomedicine, ya, membuat program dari segi pengetahuan diagnosa medis. Dan itu sebenarnya sampai sekarang ya, pengetahuan di biomedical, ya. Kalau lebih implisitnya itu bioinformatika, ya. Tapi di Indonesia belum ada untuk jurusan itu. Kemudian pada tahun 80 sampai 88 menjadi sebuah industri AI menemukan expert system yang mampu mengkonfigurasi sistem komputer, ya. Dan booming industri AI juga melibatkan banyak perusahaan besar yang menawarkan software tools membangun sistem pakar. Kemudian tahun 86 sampai sekarang kembalinya jaringan saraf tiruan. Ya. Pada masa tahun ini, Hopfield mengembangkan teknik mekanika statistik untuk mengoptimasi jaringan saraf tiruan. Ya. Dan David Rumelhart dan Geoff Hinton menemukan algoritma backpropagation. Ya, algoritma ini berhasil diimplementasikan pada bidang ilmu komputer dan psikologi. Ya, berbagai produk AI berhasil dibangun dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, produk tersebut dikelompokkan ke dalam 4 teknik yang ada di AI. Ya, ada 5 ya yang ada di AI, yaitu searching, reasoning, planning, robotic, learning. Ya, bukan 4 ya, itu 5. Kemudian contoh dari produk AI yang berhasil dibangun dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Medicare, rekam medis pasien, speech processing, pengenalan suara, pengenal pembicara, ya. Kemudian GPS, ya, rute optimal, ya. Kalau kalian mau mencari alamatnya siapa gitu yang nggak tahu ya, itu menggunakan GPS dan lain-lain. Ya, kalian tentunya udah tahu ya GPS itu ya seperti apa tampilannya. Ya, yang biasa digunakan abang Gojek. Ya, dimana dia dapat mengetahui lokasi seseorang, ya, pada waktu berikutnya, ya. Bagaimana sistem bisa memberikan rekomendasi lokasi yang sebaiknya dikunjungi, ya. Jadi di GPS itu juga bisa memberikan rating ya, tempat mana yang bisa dikunjungi atau mungkin yang bagus untuk dikunjungin ya. Ya, contohnya tempat wisata atau enggak tempat makan kayak gitu ya. Ya, itu bisa dikasih rate. Dan biasanya kalau misalnya banyak yang mengunjungi dan dia juga merespon rate kita, itu biasanya nanti dapat reward sih dari Google ya, entah dapat sponsor atau apa gitu ya, biasanya dapat bonus kayak gitu ya. Tapi bonusnya itu kalau kita sudah mencapai rate itu 10.000 like ya, atau 10.000 kunjungan, 10.000 ya, 10.000 kunjungan kayak gitu. Nah, itu baru nanti dapat entah kita dapat seminar gratis kayak gitu ya. Saya biasanya dapat itu ya, seminar gratis gitu. Terus
Untuk AI yang lain yaitu catur ya. Pada permainan catur ya langkah-langkahnya itu misalnya dari raja lari kemana itu nanti dia tahu ya langkah mana yang harus dijalankan ya. Contoh penyelesaian dengan memanfaatkan AI pada game catur ya, jadi dia ada step-stepnya. Kemudian Super Mario Bros ya, dia memanfaatkan AI, penyelesaiannya dengan memanfaatkan AI. Kemudian kalau yang kalian biasa browsing ya, tiba-tiba internetnya mati ya, ada game AI Dino ya, dinosaurus ya, dia penyelesaiannya dengan memanfaatkan AI ya. Ini cabang-cabang yang ada di dinosaurus ya tadi ya. Keterangannya ya, inputnya hasil dari sensor atau pengamatan di sekitar agen ya. Warna kuning jarak dengan halangan, warna merah ketinggian halangan, warna biru kecepatan halangan, kemudian outputnya bisa secara aksi otomatis. Kemudian ada penggunaan AI untuk menghitung jumlah kendaraan pada suatu wilayah ya. Kemudian ada namanya penggunaan AI untuk menghitung jumlah orang ya, atau enggak untuk mendeteksi plat nomor kalau di kepolisian ya. Misalnya kalau kalian melanggar itu nanti sudah ke-record plat nomornya, kemudian nanti muncul alamat rumah, nama pemilik kendaraan ya, jadi tilangnya bisa langsung tilang online, langsung bisa dikirimkan surat tilangnya. Di Jakarta saya belum tahu Mas, sudah terimplementasi apa belum ya untuk tilang online itu. Kalau di Surabaya sudah berlaku. Jadi kalau melanggar marka atau enggak misalnya lampu merah melebihi garis markanya ya, otomatis besoknya langsung dikirimin surat tilang, langsung dikirim ke rumah ya. Teman saya beberapa kali kena itu, jadi langsung besoknya. Kalau udah sampai 3 kali SIM-nya ditahan ya. Optimasi pada teknik optimasi dapat menggunakan beberapa algoritma, antara lain algoritma genetika, algoritma particle swarm optimization ya, atau PSO yang bisa kita kenal ya. Contoh dari permasalahan optimasi antara lain permasalahan dalam penjadwalan kuliah ya. Permasalahan yang dapat diambil yaitu pemilihan hari. Setiap dosen dapat men-set hari dan jam biasanya dalam mengajar ya. Pemilihan SKS dan mata kuliah, setiap dosen dapat set jumlah SKS dan mata kuliah minimum dan maksimum yang diampu. Outputnya jadwal kuliah yang optimal, jadi tidak ada jadwal kuliah yang tabrakan ya harinya. Nah, ini penggunaan algoritma optimasi dalam penjadwalan kuliah. Ya, ini juga hasil dari memanfaatkan IT ya, medical record ya, jadwal dokter, kapan dia jaga, kapan dia praktek ya. Jadi tidak ada bentrok dengan jadwal dokter yang lainnya. Nah, ini merupakan optimasi penjadwalan jaga dokter. Ya, bermasalah penjadwalan jaga dokter yang dapat diambil yaitu hari. Setiap dokter bisa men-set hari dan jam biasanya jaga ya. Tempat jaga misal 2 tempat di rumah sakit dan klinik. Outputnya jadwal jaga yang optimal pada rumah sakit dan klinik, hingga tidak bentrok. Misalnya rumah sakit hari ini nggak jaga, kemudian tiba-tiba klinik juga jaga hari ini lah, itu mau untuk menghindari seperti itu. Jadi biar
kondisinya juga kondusif, strukturnya juga tidak bertabrakan ya. Kasihan ya kalau misalnya sama-sama jam 8 untuk jaga ya pasti akan kacau seperti itu. AI masa depan ya. Tahun 2009 sebuah PC seharga $1.000 akan dapat melakukan sekitar 1 triliun kalkulasi per detik dan setara dengan kemampuan komputasional otak manusia yang terdiri dari virtual reality ya dan interaksi komputer dengan istilah tubuh ya. Tahun 2029 juga kemungkinan sebuah PC $1.000 ya dasarnya dengan kemampuan komputasional 1000 otak manusia yang terdiri dari komputer dapat terhubung dengan otak manusia dan komputer mampu membaca semua literatur dan material multimedia ya. Hakikatnya sebenarnya sudah terjadi ya untuk PC $1.000 itu ya. Virtual reality juga sudah ada, sudah terjadi ya. Jadi sebenarnya kedepannya arahnya adalah ke AI ya, mulai dari tol ya, terus habis itu ngajar pun juga seperti itu ya, kedepannya menggunakan teknologi semua. Dokter Berarti manusia disingkirkan Pak ya? Ya kalau dalam Al-Quran seperti itu tulisannya ya. Jadi di akhir itu nanti teknologi akan menaik semua, akhirnya manusia tergantikan, akhirnya punah ya. Disitulah akhir zaman ya, di Al-Quran sudah dituliskan seperti itu. Jadi nanti semua tergantikan semua. Makanya kalau yang tidak ada regenerasi keturunan ya, itu yang bahaya ya. Jadi mereka tidak mengenal regenerasi karena ya itu tadi banyak yang gay, lesbi kayak gitu. Maka ya kejamnya seperti itu nanti. Teknologi naik ya, manusianya berkurang. Manusia makin banyak tapi makin sedikit moralnya. Ya, pada tahun 2049 makanan diproduksi menggunakan nanoteknologi. Sebenarnya nanoteknologi ini sebenarnya sudah ada ya. Jadi kayak minuman nanoteknologi ya, yang bisa mereduksi rokok kayak gitu ya. Itu ada sekarang. Bahkan saya sudah punya itu produk nanoteknologi untuk mengurangi rokok itu dari tahun berapa ya waktu itu ya. Saya masih ada di Surabaya waktu itu. 2011 sudah ada waktu itu. Ya, tapi dalam bentuk botol. Ya, botol itu ada partikel-partikel nanoteknologi yang bisa membuat merangsang orang tuh tidak suka rokok. Gitu. Emang kejadian waktu itu kita nggak percaya ya, coba om saya coba taruh rokok di atas botol itu, kemudian disedot rokoknya, jadi tidak enak sama sekali. Akhirnya coba lagi kayak gitu, nggak enak lagi rokoknya, rasanya nggak, aneh lah. Coba lagi kayak gitu lagi, akhirnya ya benar-benar nggak mau ngerokok setelah kayak gitu. Kalau saya ya kayak gitu ya nggak mau ya, ntar saya benar-benar berhenti ngerokok gitu. Demi kesehatan Sir. Kalau ada juga saya mau Sir. Kenapa? Ya kalau ada juga saya mau Sir. Ada tuh harganya berapa waktu itu ya, tahun 2011 itu 600 kok, 600-700 lah, lumayan itu waktu itu tahun 2011. Yang jelas sekarang pasti makin canggih gitu loh, ada alatnya yang bisa buat benar-benar memberhentikan gitu loh. Nah, sekarang masih ada kan orang nggak usah ditaruh di situ rokoknya supaya bisa tutup rokok kayak gitu. Itu kan sekarang kayak gitu kan. Mas saya tuh benar-benar berhenti ngerokok itu, tapi dikasih obat sih, kasih obat, terus obatnya itu untuk merangsang saraf otak supaya
tidak merokok gitu. Itu. Jadi kedepannya tuh seperti itu nanti. Ya, kemungkinan pada tahun 2072 Pico Engineering atau teknologi pada skala pikometer atau 10-12 meter berhasil diaplikasikan. Kemudian pada tahun 2099 kemungkinan ada kecenderungan untuk membuat gabungan antara pemikiran manusia dan kecerdasan mesin. Sehingga kita tidak dapat membedakan lagi apakah agen tersebut adalah mesin atau manusia. Dan bahkan kita sebagai manusia itu bisa terdeteksi nanti dengan hanya barcode saja. Ya, kita nanti posisinya di mana kayak gitu ya. Sebenarnya sekarang sudah terjadi sih ya. Kita scan barcode, oh kita ada di mall itu. Ya, masuk mall scan barcode pakai Peduli Lindungi lah. Itu sebenarnya sudah terjadi. Kita sudah diketahui kita berada di mana. Ya, tapi itu masih bisa diakalin, kita nggak perlu scan ya gitu ya, biasanya kayak gitu kan. Ini game AI yang kemarin ya, kalian sudah jawab kan ya? Iya, Sir. Nah ini yang terakhir nih. Coba kalian jawab ya. Permainan terakhir ini ya di dalamnya menceritakan sebuah keluarga yang terdiri dari 5 orang yang akan menyeberang melewati jembatan kayu pada malam hari ya, dan hanya dengan bantuan lampu yang bisa bertahan hanya 30 detik. Setiap orang mempunyai kecepatan yang berbeda-beda, yaitu 1 detik, 3 detik, 6 detik, 8 detik, dan 12 detik. Jika yang melewati 2 orang, maka kecepatannya akan dihitung berdasarkan yang paling lambat. Ya, jadi coba kalian visualkan jawabannya seperti apa. Ya, saya lanjutkan ya. Sebuah agen atau saya ulangin dulu dah. Nih, materi yang tadi. Ya, jadi sistem agen cerdas merupakan sebuah program yang dapat diberi tugas dan dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri ya. Serta dia mempunyai intelijensi yang tinggi. Ya, jadi dengan bantuan sistem agen, maka pekerjaan yang dibutuhkan yang butuh waktu lama dapat diselesaikan dengan baik dan lebih cepat dari sebelumnya. Ya, dengan adanya agen cerdas pada aplikasi diharapkan aplikasi tersebut dapat berpikir dan dapat menentukan pilihan langkah terbaik ya, sehingga bisa mirip dengan kemampuan manusia. Ya, menurut Russell dan Norvig ya, sebuah agen cerdas adalah sesuatu yang dapat merasakan lingkungannya melalui peralatan sensor ya, bertindak sesuai dengan lingkungannya dan dengan menggunakan peralatan penggeraknya atau aktuator. Ya, kalau menurut Ward Reich, sebuah agen adalah sebuah sistem komputer yang berada dalam suatu lingkungan dan dia memiliki kemampuan yang bertindak secara otonomos di dalam situasi lingkungan ya, dengan sasaran yang dirancang. Ya, ini merupakan abstraksi dari model komputasi dari sebuah agen ya. Jadi dia dari sensor dan aktuator, dia beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, pada gambar yang tadi ya memperlihatkan abstraksi dari model komputasi sebuah agen ya. Pada gambar itu terlihat setiap tindakan atau aktivitas akan dikerjakan oleh sebuah agen ya, oleh agen untuk memenuhi atau menyesuaikan kondisi lingkungannya. Ya, jadi kita ambil contoh misalnya di lingkungan kita sekitarnya tuh kotor. Nah, ada agen yang menyelesaikannya, yaitu robot pembersih ya. Jadi kalau misalnya dia geraknya ke kanan, berarti yang kanan yang kotor, seperti itu.
Ya, agen sensor atau actuator, percept atau actions, event, benefit, goals, plans, lingkungan. Ya, komponen internal dari model agen PDI ya. Ya, di sini alur dari model agen PDI ya. Yang merupakan aktuator, action, ya ada event, ada goal ya yang beradaptasi dengan lingkungan. Ya, pada gambar yang tadi memperlihatkan komponen internal dari sebuah model agen PDI, beli, desire, intention, yang memiliki satu event, pemacu indera, beliefs, pengetahuan, action, tindakan, goals, tujuan, yang kelima plans, agenda dan rencana. Ya, berikut beberapa contoh agen yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Ya, human agen memiliki mata, telinga, dan organ sejenisnya sebagai sensor. Ya, sedangkan tangan, kaki, mulut, dan anggota tubuh hanya sebagai efektor. Ya, contohnya seperti ini. Ya, contoh satu pada efektor dari human agen yaitu seorang ayah yang memanggil anaknya. Kemudian gambar 2 itu efektor dari human agen ya yang beradaptasi dengan lingkungan. Ya, ini contoh 3 efektor dari human agen. Ya, dan contoh lainnya yaitu sebuah robot yang dia beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu dia ingin mencetak sebuah goal di mana depannya ada seorang manusia dan gawang. Ya. Jadi agen robot Asimo memiliki kamera dan infrared sebagai sensor, sedangkan peralatan penggerak sebagai efektornya. Ya, contoh lainnya agen robot vacuum cleaner ya dapat menemukan lokasi agen dan keadaan lantai yang kotor sebagai percept, sedangkan sebagai actionnya yaitu ke kiri, left, ke kanan, right, hisap debu, sak, tidak ada operasi apapun itu merupakan no. Ya, contoh itunya tabelnya ya percept dan action pada vacuum cleaner ya. Jadi percept sequence-nya itu clean, dirty ya. Kalau dia clean berarti dia lewat ya, berarti sak. Kalau misalnya di kanan yang kotor berarti dia ke kanan. Ya, ini contoh source code-nya ya. Jadi misalnya function reflect vacuum agen ya. Jadi bila dia melihat lokasinya dulu. Bila dia kotor, maka dia akan menyedot debunya. Bila tidak, ya maka dia akan lanjut terus ya dengan pergerakannya kanan dan kiri. Kemudian ini merupakan contoh alat pemanen pada zaman dulu. Ya, saya merupakan salah satunya. Ya, agen robot mesin pemanen padi dapat menemukan lokasi agen dan keadaan padi yang mana mengetahui apakah padi sudah terpotong atau belum. Ya, dan tindakan tersebut sebagai percept. Sedangkan untuk actionnya yaitu belok kanan, kiri, maju, mundur. Ya, memisahkan padi dan yang bukan padi. Ya, ini merupakan alat pemanen padi zaman sekarang. Ya, dia memisahkan yang padi atau bukan. Ya, ini salah satu contoh agen alat pemanen jagung zaman dulu. Ya, agen robot mesin pemanen jagung dapat menemukan lokasi agen dan keadaan jagung yang sudah terpotong atau yang belum terpotong sebagai percept ya. Sedangkan actionnya yaitu belok kanan, kiri, maju, mundur, memisahkan jagung dan yang bukan jagung. Ya, ini contoh robot pemanen jagung yang sekarang ya. Jadi dia akan memisahkan yang dia itu jagung atau bukan ya.
Ini merupakan agen alat semprot manual ya. Jadi dia untuk membasmi hama. Namun sedangkan actionnya dia terbang belok kanan, kiri, maju, mundur, dan menyemprotkan pupuk cair. Ya, jadi sudah diimplementasikan seperti itu. Kalau di daerah Sumatera, drone-nya digunakan untuk mendeteksi kelapa sawit. Ya. Punyanya Ibu Menteri, Bu Susi dulu, mantan Ibu Menteri. Ya, saya dulu sempat dapat project di sana sama Bu Susi. Ya, kemudian ada tanam padi zaman dulu ya. Kalau sekarang dia ada agen robot menanam padi ya. Dia dapat menemukan lokasi keadaan tanah yang lunak dan tanah yang keras sebagai persep. Kemudian actionnya menentukan kedalaman benih serta jarak antar tanaman. Jadi sudah ada agen robot tanam padi sekarang. Ya, kemudian ada agen robot alat pengatur pH. Ya, agen robot alat pengatur pH di pertambangan ikan dan pertanian padi. Ya, agen ini dapat mengetahui keadaan pH air atau tanah sebagai perseps, sedangkan actionnya mengurangi atau menambah pH pada air atau tanah. Ya, kemudian ada agen robot pengusir hama tikus ya. Ini zaman dulu ya. Sekarang agen robot pengusir hama tikus tenaga surya yang mana dapat mendeteksi keberadaan tikus, sedangkan actionnya mengeluarkan suara yang dapat mengganggu tikus dengan jangkauan dan intensitas kebisingan tertentu. Ya. Ini merupakan agen robot pengusir hama tikus modern. Ya. Kemudian ada agen software antarmuka pengguna grafis sebagai sensor dan sekaligus sebagai penggeraknya, misal pada aplikasi web, desktop maupun mobile. Ya, kok ini lagi, bentar. Bentar ya. Ya, ada namanya struktur agen. Ya, struktur agen itu ya, ini merupakan data flow struktur agen ya, dimana dia bereaksi dengan lingkungan, kemudian ada persep, kemudian ada action, yang dimana semuanya tergantung dari aktor-aktornya, kemudian sensornya mendeteksi dari persepnya, kemudian menghasilkan action. Ya. Agen adalah suatu entitas yang menerima masukan persep dari lingkungannya ya, melalui efektor atau aktor terhadap lingkungan ya. Human agen ya, kalau human agen sensornya itu mata, telinga, dan organ lainnya. Kemudian efektornya tangan, kaki, mulut, dan anggota tubuh lainnya. Ya, tugas dari mempelajari kecerdasan buatan adalah untuk membuat suatu mesin agen. Ya, sebuah agen juga membutuhkan arsitektur, dapat berupa komputer saja atau komputer yang memiliki perangkat keras tertentu ya, dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti memproses gambar ya, atau menyaring input suara. Jadi sebuah arsitektur membuat kesan-kesan persep ya, lingkungan dapat diterima dengan baik oleh sensor-sensor yang dimilikinya.
Lalu dapat menjalankan program agennya yang dapat memberikan tindakan terhadap lingkungan menggunakan actuators. Ya, hubungan agen, arsitektur, dan program dapat diasumsikan sebagai berikut. Ya. Agen berarti ada arsitektur atau hardware dan programnya, sehingga menghasilkan aktivitas. Nah, kemudian ada namanya rasionalitas. Ya, sebagian selalu mencoba untuk mengoptimasikan sebuah nilai ukuran kinerja yang disebut agen memiliki rasional atau rasional agen. Ya, sebuah agen merupakan rasional jika dapat memilih kemungkinan untuk bertindak yang terbaik setiap saat. Ya, jadi menurut apa yang ia ketahui sesuai keadaan lingkungannya pada saat itu. Untuk setiap deretan persepsi yang mungkin, sebuah agen rasional hendaknya memilih satu tindakan yang diharapkan memaksimalkan ukuran kemampuannya. Ya, dengan adanya bukti yang diberikan oleh deretan persepsi dari apapun pengetahuan yang dimiliki agen tersebut. Ya, kalau menurut Russell, Peter Norvig tahun 2003 ya, jadi agen rasional diharapkan dapat melakukan atau memberi tindakan yang benar. Tindakan yang benar adalah tindakan yang menyebabkan agen mencapai tingkat yang paling berhasil. Ukuran kinerja dari rasional agen biasanya didefinisikan oleh perancang agen dan merefleksikan apa yang diharapkan mampu dilakukan dari agen tersebut. Misalnya nilai fitness, waktu tercepat, jarak terpendek, hasil yang lebih akurat. Ya, sebuah agen berbasis rasional juga disebut sebagai agen cerdas. Ya, dari perspektif ini, ya, bidang kecerdasan buatan dapat dipandang sebagai studi mengenai prinsip dan perancangan dari agen-agen rasional buatan. Ada beberapa jenis perilaku dari agen, antara lain, ya, agen rasional, ya, agen yang mengerjakan sesuatu yang benar. Kemudian performance measure, bagaimana keberhasilan suatu agen. Yang kemudian diberikan suatu standar untuk mengukur performansi dengan mengamati kondisi yang terjadi. Sedangkan untuk contohnya dari perilaku agen yaitu agen vacuum cleaner. Ya, kalau untuk membersihkan lantai yang kotor, performance dari vacuum cleaner yaitu jumlah kotoran yang dibersihkan, jumlah konsumsi listrik, jumlah kebisingan, kemudian waktu yang dibutuhkan. Ya. Contoh lainnya yaitu agen perubahan mahasiswa atau goal measure adalah lulus kuliah tepat waktu, ya, kerja di perusahaan besar, buat perusahaan besar, jadi wirausahawan atau ya kaya atau kecukupan, kemudian menikah. Sedangkan performance-nya adalah IPK, penghasilan atau gaji bulanan. Ya, sebelum membuat suatu agen telah mengetahui dengan baik semua kemungkinan kesan persep dan tindakan atau action yang dapat diterima dan dilakukan oleh agen. Apa tujuan atau pengukur kemampuan agen yang ingin dicapai? Ya, lingkungan yang seperti apa yang akan dioperasikan oleh agen? Ya, ini merupakan contoh jenis agen dengan kesan persep, tindakan, tujuan, dan lingkungan. Ya, ada jenis agen, ada kesan, ada aksi, ada tujuan, ada lingkungan. Ya, contohnya sistem diagnosa kesehatan. Ya, kesannya gejala, jawaban pasien, kemudian aksinya pertanyaan, ujian, perawatan. Kemudian tujuannya adalah kesehatan pasien, harga minimal, kemudian lingkungannya adalah pasien, rumah sakit. Kemudian ada jenis agen, sistem analisa gambar satelit. Ya, piksel-piksel dengan intensitas yang variatif, kemudian cetak penggolongan tempat, kemudian memperbaiki intensitas piksel, kemudian gambar-gambar dari satelit. Terus contoh lainnya adalah robot pengangkat barang bagian. Nah, piksel-piksel dengan intensitas yang variatif warnanya, kemudian angkat barang merupakan aksi dan masukkan ke dalam keranjang. Keranjang. Kemudian tujuannya adalah meletakkan barang bagian ke dalam keranjang yang benar. Kemudian lingkungannya adalah alat pengangkat barang dengan barang bagian. Ada contoh lainnya adalah pengendali kulkas. Kesannya adalah suhu pembaca tekanan. Aksinya dia buka dan tutup katup
pengaturan suhu, ya, buka dan tutup katup kulkas, terus ada pengaturan suhu untuk aksinya. Tujuannya apa? Ya, memaksimalkan kebersihan, kemudian hasil dan kesehatan. Ya, lingkungannya ya kulkas. Ya. Jenis agen yang lainnya, ya, pengajar bahasa Inggris interaktif. Kesannya apa? Kata-kata yang diketik. Aksinya apa? Ya, cetak latihan, himbauan, terus kemudian ada koreksi. Kemudian tujuannya apa? Memaksimalkan nilai saat ujian. Ya. Kemudian kumpulan murid-murid. Kemudian apa itu rationality? Ya, dia mengetahui outcome seharusnya dari suatu tindakan dan mengerjakannya dengan benar. Kemudian ada omniscience, ketidakmungkinan dalam suatu kenyataan. Ya, contohnya menyeberang jalan yang tidak ada lalu lintas. Nah, jadi kalau menyeberang jalan yang tidak ada lalu lintas, ya caranya seperti apa? Kok rasionalnya ada, ya kita harus lihat kanan kiri. Kalau sudah kosong baru kita nyebrang, seperti itu. Ya kalau ada lalu lintasnya kita nunggu lampu merahnya kan, ya gitu. Bedanya seperti itu. PAS, ya, ini singkatan ya. Ya, PAS singkatan dari performance measure atau ukuran kinerja. Ada environment, lingkungan. Kemudian ada actuator, ya. Kemudian ada sensors. Berikut adalah beberapa contoh dari PAS ya. Contohnya adalah agen smart car atau taksi. Ya. Performance measure-nya dia aman, cepat, ya, melalui jalan atau jalur yang benar, taat lalu lintas, nyaman ketika berkendara, kemudian tarifnya pas. Kemudian environment, ya, jalannya, lalu lintasnya, kemudian pejalan kakinya, kemudian ada pelanggannya. Ya. Kemudian ada actuators. Ya, actuators itu ya roda kemudinya, akselerator, rem, ya, isyarat lampu belok kiri kanan, kemudian klakson. Sensornya apa? Kamera, sonar, speedometer, GPS, ya, meter untuk bahan bakar, ya, mesin sensor atau deteksi halangan, keyboard atau berupa layar sentuh, ya, misalnya kalau ada tambahan itunya apa, iPad-nya di dalam mobilnya. Ya,